Oke. Karena konsepnya kayak terlalu konsep jadinya. Jadi Halo guys. Halo Ya, guys. jadi kita sudah bersama Kita Kang berbayang. Ivan sebagai founder dari Pijar Budaya Indonesia. Halo Kang Ivan. Halo. Ya. Oke. Dan bersama saya Zaki. Boleh dipanggil Zaki, aduh cembung. Zaki. Oke, jadi kesempatan kali ini tuh kita bakal sebenarnya praktek untuk memvalidasi beberapa kondisi dari Pijar Budaya sendiri dan pengaruhnya dan hubungannya dengan project yang dibuat oleh Nawasena, project website dari Pijar Budaya Indonesia. Oke, sebenarnya saya tuh Pijar Budaya ini cukup menarik karena tadinya saya kira Pijar Budaya itu cuman ya kayak beasiswa biasa gitu. Jadi memang ya udah tipikal beasiswa biasa, tapi ternyata justru ini tuh lebih ke semacam apa ya, pembimbingan kepada siswa atau calon mahasiswa yang mau untuk berkuliah dan mendapatkan beasiswa. Seperti itu. Betul. Betul ya. Benar berarti? Iya, kalau udah lebih tepatnya program pendampingan yang mempersiapkan anak-anak tidak mampu itu untuk kami bimbing. Kami ambil dari kelas 11, persyaratan di kelas 11 SMA, SMK, MA, gitu ya. Kelas 12 dan gap year maksimal 2 tahun. Untuk kami bina, yang dibinanya itu fokus ke 3 poin utama. Yang pertama tentunya pembinaan akademik. Itu ada bimbel gratis, bekerja sama juga dengan berbagai lembaga bimbel yang sevisi misi seperti Rumah Amal Salman melalui beasiswa Perintis. Baru-baru ini juga kami bekerja sama dengan Cerebrum yang foundernya adalah Alip Hijriah yang terkenal dengan Alip Towel. Itu juga beliau baru kemarin mensupport kami di penyediaan aplikasi premium. Jadi mereka nanti belajar juga bisa tutoring di akun Cerebrum yang premium itu, terus juga ada TO-nya, ada pembahasan soal dan sebagainya. Itu dari pengembangan sisi akademik. Yang kedua, dari sisi soft skill-nya. Karena kan mereka ini adalah anak-anak yang tidak mampu, yang akan kami coba masukkan ke universitas bereputasi. Universitas yang bereputasi artinya kan berarti gak sembarangan orang yang masuk ke sana. Jadi harus di mentalnya dikuatkan, motivasinya harus dikuatkan, sehingga mereka tidak akan minder. Butuh pengembangan kapasitas di situ. Jadi kami lakukan juga. Dan asesmen minat bakat dan kapasitas. Jadi 3 poin utama yang ada di Pijar Budaya Indonesia untuk mereka. Kita izin bertanya, kalau misalkan target atau goals akhirnya, apakah Pijar Berdaya ini nantinya akan lebih menjangkau sebanyak-banyaknya siswa atau calon mahasiswa yang kurang mampu tersebut, atau justru lebih fokus kepada pembimbingan secara penuh nantinya kepada calon mahasiswa itu supaya bisa menggapai cita-citanya untuk berkuliah? Iya. Sebenarnya target utama Pijar Berdaya Indonesia itu adalah memutus mata rantai kemiskinan. Ini narasi besarnya adalah memutus mata rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan tinggi bermutu berkualitas. Target besarnya itu sebenarnya. Dan cakupan kami sekarang udah batch keempat. Batch pertama itu hanya di satu kota kecil, kota Cimahi. Batch kedua sudah merambah ke kota Bandung, Cimahi dan Bandung. Batch ketiga se-Bandung Raya. Batch 4 udah sampai Tasikmalaya, Priangan Timur. Begitu. Jadi memang kami fokus ke pendampingan mereka ini yang kesulitan akses. Karena secara finansial mereka kekurangan. Dan juga percuma ketika pemerintah memberikan keran beasiswa melalui dulu bidik misi, sekarang KIP kuliah, tapi ternyata sistemnya tidak dijelaskan dan tidak diberitahu bagaimana cara mendapatkannya. Dan diperparah dengan kondisi masuk ITB, Unpad, UGM, atau misalkan UPI, ini UPI ya,
ketika mereka ingin masuk ke sana tuh kan yang pertama kali yang dipikirkan adalah biaya dan biaya. Jadi sudah terkontaminasi dulu nih dengan aspek biaya. Padahal kan sebenarnya ada beasiswa tadi ya. Beasiswa tadi cuman tidak disosialisasikan secara masif. Sehingga anak-anak yang pintar, meskipun anak-anak pintar tapi berasal dari underprivileged, kesulitan finansial, itu tidak akan mengakses beasiswa itu. Kenapa? Karena sudah tadi supporting systemnya juga tidak mendukung si anak tersebut untuk berkuliah. Jadi orang tuanya ingin mereka langsung bekerja, begitu. Baik. Berarti intinya mah lebih membuka kesempatan yang lebih besar gitu ya Betul. kepada memang siswa-siswa mampu yang berpotensi dan memiliki kapasitas dalam mendapatkan beasiswa tersebut. Betul. Tapi selama sekarang masuk ke batch 4, Ya, masuk ke batch 4 ini, apakah feedback atau kepuasan dari siswa yang udah ikut program ini atau orang tua dari siswa yang ikut program ini ke Pijar Budaya ini itu tuh jadi hal yang utama atau penting nggak sebagai feedback ke Pijar Budaya? iya. Apakah kalau misalkan ada siswa komplain, apakah udah ada, dan kira-kira itu tanggapan dari Pijar Budaya ini seperti apa? Oke, baik. Pijar Berdaya sekarang sudah batch keempat dengan total awardee dari batch 1, 2, 3. Ini evaluasi dulu dari batch 1 sampai batch 3 karena batch 4 itu belum running sepenuhnya. Itu ada 54 awardee. Dari 54 kami meloloskan 51. Dari 51 ini tidak semuanya full beasiswa dari pemerintah. Ada tentunya kendala-kendala, dan memang karena kami berkolaborasi, kami tidak bisa sendiri, berkolaborasi dengan para donatur kami mostly dari diaspora. Ada teman kami yang di Amerika, teman kami yang di Finlandia, yang kemudian tertarik untuk berdonasi. Jadi tidak melulu dari KIPK, tidak melulu dari program pemerintah beasiswanya, meskipun itu sebenarnya jadi dominan juga, karena tadi kami ingin mengangkat anak-anak prasejahtera, dan tentunya anak-anak prasejahtera juga kan ini ada dukungan dari pemerintah untuk dapat KIPK gitu. Jadi ada yang komplain, tapi sebenarnya nggak komplain ya, lebih kepada mereka tuh nggak percaya ternyata mereka tuh bisa. Jadi kayak karena kan mostly 90% itu adalah calon sarjana pertama di keluarga. Jadi di keluarga besarnya belum ada sarjana. Gitu, sehingga mereka lebih kepada, ternyata Kang saya bisa ya masuk ke ITB, masuk ke UPI, yang nggak ada track record sejarahnya di keluarganya yang kuliah gitu. Itu justru malah jadi pionir gitu ya di keluarga masing-masing. Jadi sampai saat ini bisa saya katakan nggak ada komplain yang terlalu gimana-gimana untuk Pijar Berdaya, karena memang dari sisi Pijar Berdayanya pun memang mendukung secara full. Paling komplainnya adalah ketika mereka sudah masuk ke kampus, katakanlah ke UPI, ke Unpad, kemudian beasiswa ke IPK-nya itu kan memang tidak dicairkan di awal. Itu. Jadi beasiswa ke IPK, beasiswa dari pemerintah itu biasanya lambat. Cairnya tuh di 6 bulan setelah dia masuk begitu. Tapi ya saya sangat mengapresiasi sekali pemerintah tetap memberikan bantuan, meskipun ini harus diakui perlu modal di awal kan. Kasihan kalau misalkan yang tidak ada modal di awal. Nah untungnya orang-orang yang Pijar Berdaya tadi kami berkolaborasi dengan berbagai donatur sehingga memberikan donasi begitu, memberikan dana talangan gitu ya. Jadi mereka yang sudah ada di Pijar Berdaya dan keterima dan dapatkan KIPK itu jangan khawatir, karena kami juga ada sistem dana talangan atau misalkan dari donasi-donasi yang ada di Pijar Berdaya. Ini kira-kira ada ambisi nggak di Pijar Berdaya ini untuk di batch yang akan berjalan sekarang ini? Oke. Sebenarnya tiap batch itu kami tuh punya ambisi tertentu. Ambisi tiap batch lah, atau katakanlah target utama. Pertama,
kami hanya mengira akan 3 orang yang lulus PTN di batch 1. Ternyata 6 orang. Nah, terus batch 2 kami menargetkan ITB goal di universitas, maksudnya di jurusan yang ambang begitu ya. Dan ternyata goal. Di batch 3 ada yang harus kedokteran dan ternyata goal juga di kedokteran Unpad. Batch 4 ini kami ambisinya ada yang masuk ke Teknik Informatika ITB, stay ITB. Gitu. Itu sih. Jadi mungkin tiap batch dan tiap batch juga alhamdulillah semakin banyak yang berkolaborasi dengan kami. Dari mulai yang tadinya batch 1 hanya teman saya aja, kemudian batch 2 sudah sampai ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, kemudian beasiswa Perintis, Rumah Amal Salman, pihak ITB, dan berbagai kampus lainnya, gitu. Termasuk Unisba juga. Pernah nggak sih Pijar Berdaya itu ngadain kayak survei kepuasan gitu dari para wardi yang dinyatakan lolos PTN targetnya itu kira-kira dari persentase kira-kira berapa persen yang puas dengan performa Pijar Berdaya ataupun dengan bantuan Pijar Berdaya? Oke, kalau kepuasan secara general barangkali kami belum mengadakan survei secara menyeluruh ya. Tapi setiap ada event, biasanya kami emang ada evaluasi, salah satunya survei-survei. Hasilnya rata memang 90% positif. Feedbacknya juga baik begitu. Gitu. Audit terakhir kemarin di awal tahun itu kami melakukan audit. Jadi kami audit internal, ada berapa donasi yang masuk dan ketika mereka sudah ada di kuliah, apakah mereka survive atau tidak, IPK-nya berapa, dan di situ ternyata alhamdulillah ya, mereka yang tadinya adalah anak-anak underprivileged yang mentalnya tidak terbiasa dengan harus didorong pendidikan tinggi dan sebagainya, ternyata di berbagai kampus mereka aktif. Di ITB aktif, di Unisba bahkan ada yang jadi ketua angkatan gitu. Terus di ITB jadi ketua dan IPK-nya ternyata 3,47 rata-rata untuk semua wardi gitu. Dari yang di kuliah di UGM, bahkan yang di UGM IPK-nya 4. Yang akuntansi ya gitu. Bisa 4 gitu. Berarti ini memang menunjukkan bahwa wardi atau pilihan dari Pijar Berdaya itu memang terbuka untuk bersaing dengan siswa atau mahasiswa lain di kampus ternama lah ya. Game ternama. Banget. Top 3, top 10. Oke, selanjutnya tuh mengingat bahwa PBI ini sebagai organisasi yang cukup mengelola banyak data pribadi seperti NIK, nilai rapor, alamat, informasi orang tua. Nah, kiranya seberapa besar dampak reputasi kalau misalkan amit-amit gitu ya, ini worst case-nya Datanya bocor. Berarti bocor atau website-nya ke-hack gitu. Itu ya sangat cukup ini ya, maksudnya apalagi kan data sekarang itu bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, seperti dibuat pinjol, buat apa dan sebagainya ya. Tapi sampai saat ini belum kejadian ada hack sih. Ya mudah-mudahan ini dari pihak UPI membackup gitu. Bisa gitu. Dari RPL. Insyaallah. Oke. Sebelumnya kan kita di Pijar Berdaya itu masih menggunakan POM dan jelas kerentanannya itu masih cukup tinggi berhubung datanya itu bolak-balik secara manual dan potensinya itu cukup sangat besar, tapi alhamdulillahnya masih teratas, masih belum ada hack belum ada ya. Kalau begitu seberapa percaya dulu ketika misalkan menggunakan doc saja, kepercayaan Bapak menggunakan form itu akan aman gitu kira-kira? Sebenarnya memang dari dulu tuh udah ini agak sedikit was-was ya, karena kan ini istilahnya mah tadi ya, data-data privat ya, data-data privasi masuk ke
ke Google Form gitu yang memang aksesnya juga mungkin keamanannya nggak kuat gitu. Tapi ya sekarang dengan berkolaborasi dengan RPLUP ya mudah-mudahan bisa jadi salah satu solusi dari ketidakamanan itu. Amin guys, amin guys, amin. Amin ya robbal alamin. Oke, selanjutnya ini mungkin sebenarnya agak sedikit sensitif gitu ya, berhubung ini tugasnya begini Pak ya, mohon maaf. Jadi seberapa besar kiranya dampak operasional dan keberlanjutan program Pijar Berdaya Indonesia ini kalau misalkan mitra ataupun sponsor utama itu secara mendadak atau karena satu dua hal itu menghentikan kerjasamanya dengan Pijar Berdaya. Iya. Cukup berdampak, tapi kami yakin ketika memperjuangkan sebuah kebaikan akan banyak yang bangkit. Ini juga ini true story. Jadi emang di batch 1 itu ya lillahi ta'ala ya, maksudnya kami tidak mengharap banyak. Tapi ternyata ketika program ini sukses gitu di batch 1 tuh tiba-tiba 6 orang, 2 orang di ITB, 2 orang di Unpad gitu ya. Dari situ langsung ada. Saat ini kami melibatkan 27 donatur. 1 donatur utama, 1 donatur tetap, dan sisanya donatur lepas, termasuk juga dari berbagai lembaga. Dan hebatnya Pijar Berdaya itu belum legal hukum. Dengan adanya legal hukum nanti mungkin ini ada pertanyaan legal hukum ya. Jadi memang kami menyengaja tidak melegal hukumkan selama 5 tahun dengan alasan kami akan mengumpulkan dulu portofolio sosial selama 5 tahun dan mudah-mudahan akan menjadi NGO. Menarik ya targetnya. Berarti aduh jadi bingung ya mulai apa. Nah tapi ini kan secara langsung ataupun ya ini udah mau nggak mau gitu ya, Pijar Berdaya tuh dari segi megang data secara pribadi jelas. Terus nah kalau misalkan untuk yang Wardi masih oke lah karena kita memang Pijar Berdaya dengan Wardi itu masih ada hubungan berkelanjutan baik itu untuk Pijar Berdaya sendiri ataupun level lebih lanjut mengenai mahasiswanya. Tetapi kalau hubungannya dengan mahasiswa ataupun calon siswa yang tidak diloloskan gitu ya di program Pijar Berdaya ini, itu kira-kira responnya bagaimana? Iya, jadi ada beberapa memang yang tidak diloloskan di Pijar Berdaya karena satu dan lain hal. Salah satunya adalah rasio antara tutor dengan mahasiswa calon awardi ya. Dengan awardinya itu juga harus ada hitung-hitungan begitu. Jadi kami inginnya kami memang menerima semua, tapi kan terbatas ya. Resource kami juga terbatas, pendanaan juga kan terbatas begitu. Jadi memang di setiap batch pasti ada yang tidak lulus. Nah, solusinya bagaimana? Karena saya bekerja di Kementerian Sosial juga ya, tahu juga celah-celah bagaimana anak-anak prasejahtera ini tetap dapat informasi, beasiswa, termasuk ke IPK dan sebagainya. Jadi solusi lainnya biasanya kami meng-email ke yang tidak lulus untuk ikuti program beasiswa yang lain. Gitu. Salah satunya juga dengan mitra kami beasiswa Perintis dengan Rumah Amal Salman ITB. Biasanya yang tidak lulus di Pijar Berdaya, kami kirimkan email untuk mereka apply di beasiswa yang lain, yang begitu. Itu salah satu solusi. Oke, keren. Oke, selanjutnya nih kita masuk ke teman-teman kita tim Nafasena begitu ya. Dimana mungkin setelah ini kalau misalkan tim Nafasena tuh udah nggak jadi bagian ataupun udah nggak terlibat lagi dengan sistem yang saat ini sudah dibuat begitu ya, web pijarberdaya.id, itu apakah PBI udah punya rencana untuk pengelolaan, pengembangan lanjutan atau maintenance-nya secara untuk selanjutnya? Ya, qadarullah di batch ketiga karena ada yang sudah diterima di Teknik Informatika dan memang salah satu klausal di Pijar Berdaya ketika sudah diterima sebagai awardee dan jadi alumni itu harus berkontribusi terhadap Pijar Berdaya dan mereka memang bersedia.
Nah, memang kami sudah punya ancang-ancang untuk yang mahasiswa Wardi kami berada di jurusan teknik, informatika atau di bidang IT begitu, itu akan dijadikan IT-nya pijar budaya. Oh, berarti udah otomatis gitu ya. Tapi kan itu katanya manajemen ini. Termasuk juga barangkali dari pihak Napasena juga ketika mau apa istilahnya gabung sangat dipersilakan. Jadi volunteer gitu. Alhamdulillah ya teman-teman masih bisa lanjut gitu ya. Mungkin ini sebenarnya ini masih agak ada kaitannya soal sistem, tapi ini mah tergantung apa ya, mindset tiap orang bisa jadi berbeda-beda. Kiranya Pijar Berdaya atau Kang Irfan sendiri ketika pemilihan sebuah sistem itu apakah akan terus ngikutin tren terbaru gitu, misalkan ada teknologi apa implementasi untuk Pijar Berdaya, ada model belajar kayak gimana implementasinya secara langsung, atau keep dengan apa yang udah ada dan memaksimalkan yang udah Pijar Berdaya. Iya. Sejauh ini karena Pijar Berdaya punya result yang cukup kompeten, meskipun nggak dibayar sama sekali, meskipun volunteer, tapi karena kami berawal dari perusahaan yang punya value dan juga metode-metode yang di Pijar Berdaya nampaknya untuk beberapa tahun ke depan itu masih relevan. Maka kami akan kunci idealisme kami. Adapun bagi apa istilahnya gerakan sosial pendidikan yang serupa, ketika ingin misalkan tahu dapur kami seperti apa, kami akan sangat terbuka untuk memberi tahu, karena ini lebih kepada ayo kita bareng-bareng sama-sama membangun Indonesia supaya menjadi lebih baik gitu. Kita berantas kemiskinan secara bersama. Baik, mungkin terakhir begitu ya, kita sama-sama membacakan slogan Pijar Berdaya. Oke. Boleh mungkin dipimpin oleh Oke. Pijar Berdaya Indonesia Pemijar rasa membangun daya. Alhamdulillah mungkin wawancaranya sudah begitu ya, jangan bangsa sebanyakan ini. Saya sebagai perwakilan dari apa ya, tim ini dari masa kuliah Pabrik Perangkat Lunak, kita ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan dan wawancaranya. Harapannya nanti ini datanya akan kami gunakan khusus utamanya untuk perkuliahan dan juga laporan ke dosen aku. Jadi kami ucapkan terima kasih atas kesediaan dan waktunya bagi teman-teman Pijar Berdaya. Dari saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.